Halo sahabat, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja semua ya, dan semoga kantong kalian nggak kosong ya. Nggak kayak saya, udah kantong kosong, nganggur, nggak ada rokok, liar dah. Yang penting bersyukur saja. Lah kok malah curhat ya? Aduh. Agar menghemat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum kita menonton video ini, alangkah baiknya sahabat semua siapkan dulu kopinya, serta bala-bala atau risol atau gorengan, dan duduk sambil santai sambil kita sama-sama mengucapkan intro dulu bro. Alur cerita kisah diawali dengan cerita dari seorang prajurit yang bernama Delios. Ini orangnya. Delios, salah seorang prajurit Sparta, menceritakan kisah Raja Sparta, yaitu Leonidas. Ini orangnya. Dari masa kecilnya hingga menjadi seorang raja. Saat Leonidas masih kecil, layaknya semua orang Sparta, ia pun diperiksa. Jika ia terlalu kecil atau lemah, sakit atau cacat, ia akan dibuang. Sejak pertama Leonidas baru bisa berdiri, ia dibaptis dalam api tempur, dididik untuk pantang mundur dan pantang menyerah. Leonidas berpendapat bahwa mati dalam perang demi pengabdiannya pada bangsa Sparta adalah kemenangan terbaik yang ia capai dalam hidupnya. Dan sudah menjadi adat di Sparta, Leonidas diambil dari ibunya dan dibuang ke dunia yang keras. Dibina oleh seluruh pejuang Sparta yang berusia 300 tahun untuk menciptakan pejuang terbaik yang pernah dikenal dunia. Saat berumur 15 tahun, Leonidas berkali-kali diuji dengan diterjunkan ke alam liar, menguji kecerdikan dan ketahanannya menghadapi kejamnya alam. Setelah itu, ia kembali ke tanah airnya Sparta dan menjadi seorang raja. Bertahun-tahun kemudian, seorang utusan dari Persia tiba di gerbang Sparta yang menuntut penyerahan Sparta bagi Raja Xerxes. Menanggapi hal ini, Leonidas dan penjaganya menendang utusan tersebut ke dalam sebuah sumur besar. Mengetahui hal ini, suatu saat pasti akan ada penyerangan dari Persia ke bangsa Sparta. Kemudian Leonidas mengunjungi para epor, yaitu 5 orang pendeta kuno yang sakit-sakitan dan berpenyakit kusta, untuk meminta restu kepada mereka sebelum meminta izin dari Dewan Sparta agar mengizinkannya pergi untuk berperang. Kemudian Leonidas berencana akan mengusir pasukan Persia ke celah yang sempit dan akan lebih unggul dengan menggunakan medan Thermopylae atau gerbang panas. Para epor pun kemudian berubah menjadi sang oracle, yaitu sabda dewa yang menggunakan tubuh seorang gadis bernama Pythia, di mana keputusannya adalah pasukan Sparta tidak boleh pergi berperang karena bersamaan dengan festival keagamaan mereka yang disebut dengan Masa Carnia. Kemudian Leonidas pun akhirnya kembali. Lalu seorang agen dari Persia dan bersama konsul Spartan yang berkhianat bernama Teron, ini orangnya, kemudian muncul yang menyuap para epor dengan menggunakan salir dan uang.
Leonidas akhirnya melanjutkan rencananya berangkat hanya dengan 300 prajurit yang dia sebut sebagai pengawal pribadinya, agar untuk menghindari dari izin dewan. Meskipun ia menganggap misi ini sebagai misi bunuh diri, ia berharap pengorbanan itu akan memacu dewan untuk bersatu melawan Persia. Dalam perjalanan ke Thermopylae atau Gerbang Panas, bertemulah dengan pasukan Arkadia yang dipimpin oleh Daxos, ini orangnya, yang bergabung dengan pasukan Sparta. Di Thermopylae, mereka membangun tembok untuk menggiring pasukan Persia saat mendekat. Saat pembangunan tembok berlangsung, Leonidas menemui Epyates, yaitu salah seorang Spartan bungkuk yang dalam pengasingannya bersama orang tuanya saat escaping diri dari Sparta untuk menghindar dari pembuangannya saat dia masih kecil. Kemudian Epyates meminta bergabung dalam pertempuran. Ia mengadu pada Leonidas tentang jalan rahasia yang digunakan pasukan Persia untuk mengepung. Meskipun Leonidas bersimpati akan maksud Epyates, namun tidak bisa memakainya karena dia tidak dapat memegang perisai dengan benar. Ini akan menutupi formasi pasukan Sparta. Scene pun beralih ke waktu sebelum pertempuran. Pasukan Persia menuntut pasukan Sparta untuk menjatuhkan senjata mereka. Leonidas pun menolak, dan dengan menggunakan formasi palang mereka, pasukan Sparta menggunakan medan sempit untuk berkali-kali menolak dan mendorong tentara Persia yang maju. Lalu Raja Xerxes pun kemudian berunding dengan Leonidas, menawarkan kekayaan dan kesetiaan dan menyerah. I will erase even the memory of Sparta from the histories. Ketika Leonidas menolaknya, Xerxes pun mengirimkan pasukan pengawal elitnya atau pasukan pribadinya yang setangguh dewa untuk menyerang. Namun pasukan Sparta berhasil mengalahkan mereka dan menderita beberapa korban dari mereka sendiri. Kemudian Raja Xerxes mengirimkan sejumlah senjata eksotis ke Spartan, termasuk bom mesiu dan binatang raksasa. Namun semua serangan mereka juga gagal. Selama serangan ini, pemuda yang bernama Astinos pun terbunuh, yang membuat Kapten Artemis menjadi menggila dan sangat marah karena Astinos adalah putranya. Kembali ke Epyates, dia pun marah karena penolakan Leonidas sebelumnya. Epyates menuju Persia dan memberitahu mereka tentang jalan rahasia untuk mengepung pasukan Sparta. Ketika mereka menyadari pengkhianatan Epyates, pasukan Arkadia mundur.
Dan Leonidas memerintahkan Delios kembali ke Sparta untuk memberitahu dewan tentang pengorbanan mereka. Meskipun mata kiri Delios terluka dalam pertempuran, ia masih layak untuk bertempur. Namun, Leonidas memutuskan untuk menggunakan bakat Delios untuk menceritakan kisah pertempuran mereka dan mengajukan banding terhadap dewan Spartan. Kembali ke Sparta, Theron mengungkapkan kepada publik dan mengkhianati sang ratu dengan menuduhnya berzina. What of adultery? How dare you? How dare I? She is a trickster. Sebelum Gorgo membunuhnya karena marah, belati yang Gorgo gunakan untuk membunuh Theron menembus dompetnya, yang menjatuhkan koin Persia dari jubahnya dan mengungkapkan peran Theron sebagai pengkhianat. Para dewan pun akhirnya setuju untuk bersatu melawan Persia. Di Thermopylae, pasukan Persia berhasil mengepung pasukan Sparta, di mana Jenderal Persia menuntut pasukan Sparta untuk menyerah, dan sekali lagi menawarkan jabatan dan pujian terhadap Leonidas. Leonidas yang menjatuhkan senjatanya dan menundukkan dirinya agar memungkinkan Stelios, salah satu prajuritnya, untuk menusukkan senjatanya dan membunuh pemimpin pasukan Persia. Xerxes memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Kemudian Leonidas segera berdiri dan melemparkan tombaknya kepada Xerxes yang melukai pipinya hingga berdarah. Pasukan Persia kemudian menghujankan banyak panah yang membunuh semua pasukan Sparta, termasuk Raja Leonidas. Melanjutkan kisahnya, sebelum pasukan Sparta pergi ke medan perang, setelah pertempuran di Thermopylae, Delios menceritakan bagaimana tentara Persia mengalami ketakutan, di mana mereka takut menderita banyak korban di tangan pasukan Sparta yang hanya memiliki 300 pasukan saja. Berita tentang perang mereka yang gagah berani pun tersebar di seluruh Yunani, yang menghasilkan persekutuan yang besar, termasuk negara Sparta, Athena, Korintos, dan mereka bersatu melawan Persia. Sekarang Persia menghadapi 10.000 pasukan Sparta yang bersama 30.000 pasukan Yunani yang besar. Meski masih kalah jumlah, Delios menyatakan bahwa Yunani pasti akan menang dan membalas pengorbanan dari 300 pasukan sebelumnya. Dia kemudian memimpin Yunani bertempur melawan tentara Persia, memulai pertempuran Plataea. Thanks, man! Tamat. Sungguh ending yang menampolkan adau. Selanjutnya kita akan merilis kembali alur film selanjutnya yang berjudul 300 Rise of an Empire. Aduh, hampura bahasa Inggris saya jelek maklumlah dulu pas SMA nilainya teh merah. Aduh, era Dan kami segenap jajaran kru BL12 terima kasih telah menonton video ini dan semoga bisa segera merilis video selanjutnya. Dan karena kru kami di sini semua adalah pengangguran, maka itu kita sama-sama ucapkan salam pengangguran.